Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hayyan Al-Firdaus. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi praktek membaca kitab Fathul Qorib. Dan sekarang kita sudah sampai di makro wa ba'du, ya. Kita baca sampai ini, wada'tuhu 'alal kitabi al-musamma bitakribi, ya. Namun sebelum membahasnya, seperti biasa yang belum subscribe silahkan kalian subscribe sekarang juga, dan jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuannya. Oke teman-teman. Oke. Mari kita mulai praktek membaca kitab kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, hadha kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdibi wa dha'tuhu 'alal kitabi al-musamma bit takribi. Wa ba'du, lan sa'use hamdalah lan sholawat. Hadha utawi iki kitabun iku kitab fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkesan, katoke ringkes, wa tahdibi lan katoke koreksian. Wadoktu ngarang sapa ingsun hu ing kitab, alal kitab ing atase kitab yang dimaksud yang di sini itu matan, ya. Wadoktu ngarang sapa ingsun hu ing kitab alal kitab ing atase kitab matan al musamma kang den arani apa kitab matan bitakribi kelawan kitab takrib, ya. Oke, mari kita analisisnya. Wabadu. Di sini wabadu ya satu-satu ya. Di situ sebenarnya untuk kasus wabadu sendiri itu panjang, penjelasannya panjang, tapi di sini saya ringkas. Jadi wawu di situ itu sebenarnya itu pengganti dari amma. Nah, kemudian amma itu pengganti dari mahma, ya. Jadi kalau di kitab-kitab seperti kitab Bajuri, kemudian di kitab lain yang menerangkan tentang wabadu ini, jadi takdirannya wabadu itu ya mahma yakun min syai'in ba'du, ya. Atau ya ini saya sertakan keterangan lengkapnya di sebelah saya ini, ya. Kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa cek sendiri kitabnya karena panjang. Nah, kemudian ba'du, ya. Ba'du di sini dibaca dhammah, ya, mabni dhammah. Karena di sini ba'du itu sebenarnya itu takrib idhofi, ya, takrib idhofah. Cuman untuk mudhof ilaihnya itu dibuang. Nah, karena mudhof ilaihnya ini dibuang, sebab mudhof ilaihnya itu sudah maklum, sudah diketahui, maka di sini dimabnikan dhammah, ya, sehingga wabadu biasanya kalau guru-guru saya tuh mentakdirkan wabadu wabada hamdalatin wa sholawatin, setelah membaca hamdalah dan sholawat kemudian ini, nah gitu. Nah, itu untuk wabadu, ya. Silahkanlah kalian bisa cek kitab yang saya sertakan di sebelah saya ini, ya. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian hada di sini posisinya sebagai mubtada, ya. Mubtada dibaca rafa, dan untuk tanda rafanya itu dikira-kirakan karena hada merupakan isim isyarah, yang mana kita tahu bahwa isim isyarah itu hukumnya adalah mabni, ya. Nah, untuk isim isyarahnya sendiri itu yang masuk isim isyarah adalah da yang menunjukkan mufrad mudzakkar, ya, laki-laki satu. Dan sedangkan untuk huruf haknya itu hak untuk tambih, lid tambih, untuk peringatan, ya, sekedar mempertegas saja sih gitu. Nah, itu untuk hada. Kemudian kitabun di sini posisinya sebagai khobar dari mubtada, ya. Nah, berhubung sebelumnya itu hada itu berupa isim isyarah, maka yang namanya isim isyarah itu membutuhkan yang namanya musyar ilaih. Nah, yang musyar ilaihnya itu adalah lafadz ini, kitabun, ya. Ya, kitabun selain posisinya sebagai khobar, di situ juga sebagai musyar ilaih dari hada, ya. Di sini kitabun dibaca rafa, untuk tanda rafanya adalah harokat dhammah, ya, karena kitabun termasuk isim mufrad, ya. Termasuk isim mufrad. Nah, kemudian fi ghayatil ikhtisari. Di sini kalau saya cek di kitab Bajuri yang syarahnya Fathul Qorib ini,
fi ghayatil ikhtisari di sini posisinya sebagai sifat pertama. Nah, di sini ditakrib menjadi sifat karena karena kitabun itu kan termasuk isim yang nakirah kan ya. Karena di sini tidak ada alnya. Nah, jumlah yang jatuh setelah isim nakirah itu posisinya itu sebagai sifat. Nah, untuk kasus fi ghayatil ikhtisari di sini ini kan bukan jumlah kan ya. Tetapi fi ghayatil ikhtisari ini merupakan syibih jumlah yang menyerupai jumlah. Jadi yang menyerupai jumlah itu ada dua, ada dzaraf serta jar majrur ya. Nah, di sini jar majrur itu karena menyerupai jumlah, maka di sini ditakrib sebagai itu tadi sifat ya. Sebenarnya kalau penjelasan detailnya itu yang menjadi sifat itu bukan lafadz yang nampak ini, bukan fi ghayatil ikhtisari, tapi lafadz yang tersimpan. Jadi kalau kita lihat di bait alfiyah seperti wa akhbaru bidorfin au biharfi jar nawi makna ka'in abistaqor ya kan, bahwa yang namanya dzaraf serta jar majrur itu menyimpan makna kainun atau istaqara. Nah, lafadz ini yang kainun atau istaqara inilah yang sebenarnya menjadi sifatnya. Nah, cuman untuk pemula ya nggak apa-apa lah saya terangkan ilmu yang jelas dulu ya. Yang kalau yang ribet-ribet itu itu bagi yang bertanya ya. Bagi yang bertanya insya Allah saya terangkan. Nah, jadi fi ghayatil ikhtisari ini posisinya sebagai sifat ya, sifat dari lafadz kitabun ya, karena fi ghayatil ikhtisari ini berbentuk tadi syibih jumlah ya, syibih jumlahnya berupa jar majrur. Nah, untuk jar majrur sendiri di sini huruf jarnya itu adalah fi, untuk majrurnya adalah ghayatil ikhtisari, yang mana majrurnya ini berbentuk taukid idhofi. Goyah sebagai mudhaf, al-ikhtisari sebagai mudhaf ilaih ya. Goyati dibaca jar dengan tanda kasrah sebab huruf jar, al-ikhtisari dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhaf ilaih ya, dan tanda jarnya adalah harokat kasrah juga ya. Kemudian untuk lafadz al-ikhtisari di sini ini merupakan masdar ya dari lafadz ikhtasara yahtasiru ikhtisar ya. Nah, untuk lafadz al-ikhtisar sendiri, nah ini ilmu imla ya. Di sini al-ikhtisar itu untuk i-nya, ikhtisar i-nya itu tidak ada ra'sul ain. Ra'sul ain itu ya kayak hamzah yang ini loh. Jadi nggak ditulis seperti itu. Kenapa? Karena al-ikhtisar sendiri ini merupakan fi'il yang humasi atau yang lebih detailnya itu sulasi mazid. Cuman karena ketambahan dua huruf ziyadah sehingga disebut fi'il yang humasi. Nah, masdar dari fi'il yang humasi itu hamzahnya itu hamzah wasal, sehingga manakala hamzah wasal itu tidak ditulis ra'sul ain seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau masih bingung silakan kalian bisa cek pembahasan saya mengenai hamzah wasal di pojok ini. Oke. Kemudian watahdibi di sini ataf nasak ya, karena di sini ada huruf ataf wawu. Untuk lafadz at-tahdibi sendiri ini posisinya sebagai ma'tuf. Untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz al-ikhtisari. Nah, berhubung ma'tuf alaihnya itu dibaca jar, maka di sini at-tahdibi sebagai ma'tuf itu i'rabnya ikut ke ma'tuf alaih, yakni sama-sama dibaca jar ya. Untuk tanda jarnya sendiri di sini at-tahdibi itu adalah harokat kasrah ya. Kemudian wada'tuhu. Nah, ini di kitab Bajuri wada'tuhu posisinya juga sebagai sifat ya, sifat yang kedua. Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah itu posisinya sebagai sifat atau naat. Bait alfiyahnya itu wana'atu bi jumlatin munakkarah fa'utiyat ma'utiyathu khabara ya, itu di bab naat. Jadi jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah itu ditakrib sebagai naat atau sebagai sifat. Nah, di sini wada'tuhu itu menjadi sifat atau naat dari lafadz kitabun, sifat yang kedua atau naat yang kedua. Di sini wada'tuhu itu kan sebagai jumlah ya, jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Wado' ya, di sini dari kata wado'a. Wado'a sebagai fi'ilnya, tu sebagai fa'ilnya, hu sebagai maf'ul bihnya ya. Ya, jelas kan ya? Ya. Di sini wada'tuhu
wadu'tuhu kan dari kata wadu'a yadu'u ya, wadu'a yadu'u. Kemudian untuk fa'ilnya itu isim domir ya, ini tu ya. Isim fa'ilnya itu dibaca rafa. Untuk tanda rafa'nya itu dikira-kirakan karena tu di sini merupakan isim domir. Isim domir itu hukumnya mabni ya. Jangan berpikir seperti ini. Itu dibaca rafa, tanda rafa'nya itu domah. Salah. Kalau wadu'ta berarti wadu'ta dibaca nasabtanya itu. Ya bukan, isim domir itu hukumnya mabni. Entah itu tu, ta atau ti itu hukumnya ya mabni. Ya entah itu dibaca rafa, dibaca nasab ataupun dibaca jar. Dibaca jar. Ya itu dia. Ya jadi tanda rafa'nya di sini itu dikira-kirakan. Kemudian hu. Nah, hu laki-laki di sini maf'ul bihnya itu berupa isim domir ya. Di sini isim domir, di sini karena posisinya sebagai maf'ul bih, maka hu di sini dibaca nasab. Untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan, ya. Kemudian al-kitabi, di sini al-kitabi ya jar majrur ya, jar majrur. Ala sebagai huruf jar, al-kitabi sebagai majrurnya, ya. Di sini majrurnya itu berupa isim mufrad, sehingga manakala isim mufrad maka tanda jarnya itu adalah harokat kasroh, ya. Kemudian al-musamma, al-musanna di sini al-musamma ini sifat ya atau naat dari lafaz al-kitab, al-kitabi. Nah, al-kitabi karena mausufnya atau man'utnya itu dibaca jar, maka di sini al-musamma itu dibaca jar. Nah, untuk tanda jarnya sendiri itu dikira-kirakan. Di sini banyak tanda yang dikira-kirakan. Nah, kenapa kok dikira-kirakan? Karena al-musamma di sini berupa isim maksur ya, isim maksur ya, isim maksur. Isim maksur itu ya contohnya seperti Musa, Huda ya dan contoh lainnya seperti itu. Ya. Kemudian bitakribi di sini ya jar majrur ya, jar majrur huruf jarnya itu ba, at-takribi sebagai majrur. Nah, majrurnya di sini berupa isim mufrad, maka tanda jarnya adalah harokat kasroh. Oke teman-teman, dan sekian untuk pembahasan sekaligus praktek membaca kitab Fathul Qorib kita di video kali ini. Seperti biasa, tulis di kolom komentar manakala ada pertanyaan yang sekiranya masih membingungkan, ya teman-teman. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya di praktek membaca kitab yang bagian keberapa? Bagian bagian ke-6 ya. Berarti selanjutnya bagian yang ke-7. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.